Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nurhaliza dengan NIM 202411517. Izinkan saya untuk memenuhi tugas rangkaian listrik 2 untuk menjelaskan mengenai rangkaian 3 fasa dan juga next-nya nanti mengenai coupling magnetik. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita lebih membahas mengenai rangkaian 3 fasa, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu rangkaian 3 fasa. Jadi rangkaian 3 fasa adalah sistem kelistrikan yang menggunakan 3 kabel untuk pembawa arus, di mana kabel tersebut ada fase R, S, T, dan juga kabel netral. Masing-masing fase mempunyai beda fasa 120. Jadi dari gambar bisa kita lihat bahwa ada fasa 1 yang berwarna merah, fasa 2 warna kuning, dan fasa 3 warna biru. Di mana fasa 1 dan fasa 2, VP atau tegangan puncak dari kedua fasa ini memiliki beda fasa 120 derajat. Begitupun dengan fasa 2 dan fasa 3. Untuk voltage source atau tegangan sumber dari rangkaian 3 fasa ini ada 2 jenis, yakni rangkaian VAN, VCN, dan VBN. Dia terhubung dengan bertemu negatif voltage-nya masing-masing. Terus dengan rangkaian delta, VCA, VBA, dan VKB. Selanjutnya, pada rangkaian Y itu ada namanya fase sequence. Jadi kita perlu mengidentifikasi fase sequence ini positif atau negatif untuk menentukan nilai dari tegangan fasanya. Tegangan fasa AN, tegangan fasa CN, dan tegangan fasa BN. Jadi, ketika dia positive sequence, dinamakan positive sequence ketika kita melihat searah dengan jarum jam, seperti ini, maka yang ketemu adalah VAN, terus VBN, dan VCN. Jadi, polanya itu A, B, dan C. Sedangkan dia dikatakan negative sequence ketika dia diidentifikasi searah jarum jamnya VAN, VCN, dan VBN. Jadi, ACB negative sequence. Perbedaan dari positif dan negatif sequence ini adalah perhitungan untuk tegangan fasa BN dan tegangan fasa CN-nya. Kalau misalnya yang positif sequence, karena setelah dari VAN dia ada VBN, searah dengan jarum jam, maka nilai beda fasa antara VAN dan VBN itu minus 120 derajat. Sedangkan beda fasa antara VAN dan VCN karena dia anti-clockwise ke arah atas, berlawanan dengan arah jarum jam, maka beda fasa antara VAN dan VCN itu adalah minus positif 120 derajat. Maka untuk perhitungannya, VAN adalah VP 0 derajat, maka VBN itu selisihnya 120 derajat di antara VAN, maka VAN dikali minus 120 derajat. Atau sama dengan VP minus 120 derajat. Untuk VCN, karena dia beda fasanya itu positif 120, maka dia VP plus 120. Atau bisa juga kita identifikasi dengan searah dengan jarum jam. Di sini minus 120, di sini juga sama, minus 120. Di totalnya adalah minus 240. Maka VCN sama juga dengan VP minus 240, seperti itu. Untuk yang ACB, negative sequence, VAN sama dengan VP 0 derajat, dan VCN, karena dia searah dengan arah jarum jam, maka dia nilainya beda fasa. Beda fasanya itu 120 derajat minus. Jadi VCN sama dengan VAN dikali dengan minus 120 derajat. Karena VAN-nya 0 derajat, 0 ditambah minus 120, maka jadinya minus 120. Jadi VCN sama dengan VP minus 120. Sama halnya dengan VBN, karena dia berlawanan arah jarum jam, maka dia positif 120. Jadi nilainya adalah VP positif 120. Atau bisa juga dihitung dengan searah dengan jarum jam, minus 120, minus 120.
maka totalnya minus 240. Jadi VP sama dengan, VBN sama dengan VP minus 240. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada rangkaian 3 fase juga ada load configuration atau impedansinya. Ada 2 jenis juga, ada Y connected load dan juga delta connected load. Pada Y connected load, bebannya terhubung secara rangkaian Y. Dia ada Z, impedansi 1, impedansi 2, dan impedansi 3, dan impedansi Y. Nilai dari masing-masing impedansi ini sama. Impedansi 1 sama dengan impedansi 2, dan sama dengan impedansi 3, dan sama dengan impedansi Y. Untuk delta connected load, dia impedansinya terhubung dengan secara rangkaian delta. Untuk nilai impedansinya juga sama. Impedansi A sama dengan impedansi B dan sama dengan impedansi C dan sama dengan impedansi delta. Untuk hubungan dari kedua rangkaian impedansi ini adalah impedansi delta sama dengan 3 kali impedansi Y. Atau impedansi Y sama dengan 1/3 dari impedansi delta. Seperti itu. Ini contoh soalnya. Jadi kita dapat nilai VAN sama dengan 250 cos WT plus 15 derajat. Ini adalah bentuk dari rektangular. Tentukan nilai fasor VAN, VBN, dan VCN diasumsikan merupakan positif sequence. Jadi bisa kita tentukan VAN-nya terlebih dahulu. VAN, ini VP-nya. Dan juga ini delta. VP-nya sama dengan 250, 15 derajat. Oke. Karena ini kita identifikasi contohnya ini 0 derajat. VAN 15 berarti di atas ini. Ini VAN. Karena ini positif sequence, maka di bawah sini adalah VBN. Dan di atas ini adalah VCN. VAN itu beda fasenya minus 120. VAN ke VCN beda fasenya itu positif 120. Jadi didapat VBN sama dengan VP 250. 15 ditambah minus 120 sama dengan minus 105. Oke, untuk VCN, PP 250. Untuk sudutnya 15 ditambah 120 sama dengan minus 135 derajat. Berikut untuk VBN dan VCN-nya. Oke, selanjutnya adalah rangkaian keseluruhan, yakni hubungan dari phase source, tegangan sumber, dan juga rangkaian impedansinya. Ini adalah rangkaian Y to Y, di mana sumber tegangannya terhubung secara rangkaian Y, VAN, VBN, dan VCN, dan juga impedansinya juga terhubung secara rangkaian Y. ZL, ZL, dan ZL. Dia sama. Z1, impedansi 1, impedansi 2, dan impedansi 3 itu sama nilainya. Baiklah. Jadi pada rangkaian Y to Y ini, bisa kita identifikasi tegangan fasa. Tegangan fasa, di mana tegangan fasa ini dari line ke netral. Seperti yang kita bahas sebelumnya, dari line, dari A ke netral untuk VAN. Dan untuk VBN itu dari line B ke netral, VBN. Dan VCN itu dari line C ke netral. Seperti itu. Jadi ada tiga tegangan fasa, yakni VAN, VBN, dan VCN. Kita bisa lihat dari gambar, dia adalah positive sequence karena searah dengan jarum jam. Dia bertemu VAN, VBN, dan VCN. A, B, C. Jadi dia adalah positive sequence. Maka VBN-nya adalah VP min 120 derajat dan VC sama dengan VP plus 120 derajat. Baiklah. Yang kedua yang perlu diperhatikan dari rangkaian 3 fase Y to Y adalah
tegangan line-nya. Di mana tegangan line ini dari line ke line. Ada 3 jenis tegangan line, VAB, VBC, dan VCA. Untuk VAB dari line ke line, berarti dari line A ke line B. Ini. Dan VBC dari line B ke line C, seperti ini. Dan VCA dari line C ke line A. Untuk rumusnya sendiri, VAB menggunakan rumus KVL, maka VAN dari sini ke sini, VAN positif bertemu dengan negatif VBN. VAN minus VBN. Jadi seperti itu. Untuk nilai pasornya diubah ke nilai rektanguler karena akan dijumlahkan, dikurangkan. Maka akan dapat hasil seperti ini. Berikut untuk rumus perubahan pasor ke rektanguler. Dan juga sebaliknya rektanguler ke pasor. Untuk VBC, menggunakan sistem KVL, VBN ketemu dengan negatif VCN, jadi positif VBN, dikurang VCN, seperti ini. Untuk VCA juga sama, positif CN, VCN, ketemu dengan negatif VAN. Jadi VCN dikurang VAN. Dan nilai hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah fasor diagram antara tegangan line dan juga tegangan fasor. Kita bisa mendapatkan nilai arus di sini. Jadi arus A, IA, sama dengan VAN per impedansi Y. Dan VB sama VBN per impedansi Y. VBN sama dengan VAN dikurang 120 karena ini adalah positif sequence. Oke. Dan IC sama dengan VCN per impedansi Y, di mana VCN sama dengan VAN minus 240 atau VAN positif 20. Nah, dia diukur dari sini. Untuk arusnya, dia menggunakan sistem Kirchhoff, IA ditambah IB ditambah IC sama dengan 0. Untuk diagram hubungan tegangan line dan tegangan fasor, bisa kita lihat dari sini. Kita refleksikan VBN ke arah atas menjadi VNB. Dan ini adalah VAN 30 derajat. Maka VAB adalah VAN ditambah VNB. Seperti itu. Itu hubungan dari tegangan line dan tegangan fasor atau VAB sama dengan VAN minus VBN. Sama ya dengan rumus yang sebelumnya tadi. VAB sama dengan VAN dikurang VBN. Oke. Berikut adalah rangkaian ekuivalen dari rangkaian Y to Y 3 fase. Jadi yang diambil hanya VAN, IA, dan impedansi Y. Ini untuk rangkaian ekuivalen single fase-nya. Seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. Soal diketahui nilai impedansinya masing-masing rangkaian Y to Y. Impedansinya sama, 6 min J 8 ohm. ZY min J 8 ohm. Tentukan arus pada masing-masing kawat. VAN-nya sama dengan 440 0 derajat. Impedansinya kita ubah ke nilai fasor. Jadi R-nya sama dengan akar 6 kuadrat ditambah minus 8 kuadrat. R-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10. Untuk deltanya sama dengan arc tan
X, ini Y per X. Sama dengan R 6 per 8. Sama dengan 36. 6,87 derajat. Jadi impedansinya sama dengan 10. 36,87. Untuk mencari IA sama dengan VAN per ZY. VAN-nya adalah 440. Derajat. ZY-nya sama dengan 10. 36,87. Maka IA sama dengan 440 dibagi 10 sama dengan 44. 0 derajat dibagi 36,87 itu sama dengan tinggal dikurang 0 dikurang 36,87 jadi minus 36,87. Ini untuk IA-nya. Dan untuk IB sama dengan IA dikali minus 120. Karena ini positif sequence. Ini positif sequence. 120 derajat. Jadi 44. 36 minus 36 ditambah minus 120 jadinya minus 156,87. Ini untuk IB-nya. Untuk IC sama dengan IA dikali positif 120 derajat karena ini positif sequence. Jadi IA-nya 44,36 minus 3687. Jadi ini 44 minus 36,87 ditambah 120 83,13. Ini besar arus dari IC. Jadi IA sama 44 minus 36,87 derajat. IB sama dengan 44 minus 156,87 derajat. Dan juga IC sama dengan 44 positif 83,13 derajat. Seperti itu. Baiklah. Tadi kita barusan mempelajari mengenai rangkaian Y2Y 3 fase, di mana rangkuman dari rangkaian tersebut adalah ini untuk tegangan fasanya, VAN, VBN, dan VCN. Nilainya seperti ini untuk positive sequence. Dan juga ini untuk tegangan lainnya, VAB, VBC, dan VCA. Untuk positive sequence ya semuanya. Dan untuk line currents-nya itu ada IA, IB, dan IC seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya, itu ada namanya rangkaian Y to delta, di mana sumber tegangannya, voltage source-nya terhubung secara Y, dan juga untuk impedansinya terhubung secara delta. Untuk nilai rumus-rumusnya, untuk tegangan fasanya, itu ada VAN, VBN, dan VCN, sama positive sequence, karena ini positive sequence, ini positif. Kalau negatif ya pakai rumus negative sequence. Dan juga ini adalah
arus fasanya, IAB, IBC, dan ICA. Untuk tegangan lainnya, VAB, VBC, dan VCA berikut dengan mengasumsi bahwa ini adalah positive sequence dan juga arus dari lainnya itu sedemikian. Selanjutnya ada juga rangkaian 3 fasa yang terhubung secara delta to delta, di mana sumber tegangannya terhubung secara delta rangkaiannya dan juga impedansinya terhubung secara delta. Untuk nilai rangkumannya, rumus-rumusnya yakni untuk tegangan fasanya ada VAB, VBC, dan VCA sebagai berikut. Untuk tegangan lainnya sama seperti tegangan fasanya, jadi sama seperti ini. Untuk arus fasanya berikut dan arus lainnya seperti ini. Bisa dicatat. Oke, yang terakhir adalah rangkaian delta to Y, di mana sumbernya terhubung secara delta dan juga impedansinya terhubung secara Y. Di mana rangkuman rumusnya yakni untuk tegangan fasanya VAB, VBC, dan VCA sebagai berikut. Dan juga untuk tegangan lainnya sama seperti tegangan fasa. Untuk arus fasanya sama seperti arus line. Baiklah teman-teman, tadi barusan kita sudah mempelajari tentang rangkaian 3 fase, berbagai macam rangkaiannya, delta to delta, delta to Y to Y to delta. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai coupling magnetik. Masih bersama saya, Dinda Nurhaliza di sini. Untuk selanjutnya, oke, jadi perkenalan dulu, apa itu coupling magnetik? Jadi coupling magnetik atau rangkaian coupling magnetik adalah rangkaian pada trafo dengan prinsip utama pada coupling magnetik ini adalah prinsip induksi. Jadi prinsip induksi adalah suatu proses terpengaruhnya suatu kumparan akibat kumparan lain dialiri arus listrik, seperti itu. Untuk induktansi sendiri itu ada namanya induktansi diri, di mana induktansi proses coil menginduksi dirinya sendiri. Jadi di mana ketika arus itu ngalir sebesar I pada lilitan sebesar L, maka akan terjadi tegangan di sini namanya VL, tegangan pada induktor sebesar perubahan arus terhadap waktu dikali lilitannya. Jadi L dikali DI per DT, seperti itu. Jadi teman-teman, ketika sebuah kawat dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat ini akan terjadi perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet ini memiliki flux magnet yang kita sebut sebagai Fc. Ini Fc ya. Jika arus berubah, maka pada kumparan terjadi perubahan flux magnet yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan induksi IMF, electromotive force, atau tegangan pada kumparan. Jadi rumus kedua untuk tegangan pada kumparan, VL, adalah perubahan flux per waktu, per satuan waktu dikali lilitannya. Jadi bisa kita buat rumusnya, VL sama dengan VL, di mana VL yang pertama itu, tegangan induktor yang pertama itu L DI per DT, L DI per DT, dan VL yang kedua itu ini, N di Fc per DT, L sama dengan N di Fc, per DT dikali DT per DI. DT-nya bisa kita coret.
Maka rumus lilitannya, atau rumus induktornya, sorry, lilitan dikali perubahan Fc per satuan waktu. Nih ya. Eh, eh, sorry. Ini I, jadi ini I. Perubahan Fc per arusnya. Seperti itu. Dapat rumus ini, besar lilitannya, besar induktornya. Selanjutnya induksi bersama kasus 1. Kenapa dibilang kasus selanjutnya adalah induksi bersama kasus 1. Induktansi bersama merupakan suatu proses induksi antara dua buah koil. Jadi di sini ada koil 1 dan juga koil 2. Kalau yang tadi hanya ada satu koil, tapi kalau misalnya induksi bersama itu ada dua koil. Pada bagian ini adalah kasus 1. Kenapa dibilang kasus 1? Karena arus dialiri ke lilitan 1, ini lilitan 1, yang menyebabkan fluks pada lilitan kedua. Jadi arus itu mengalir dari lilitan 1, dari rangkaian 1, yang menyebabkan terjadinya fluks atau medan magnet ke arah lilitan kedua. Untuk rumus-rumusnya, yakni ini, flux 1 sama dengan flux 1,1 di sini, ditambah flux 1,2. Flux 1 yang mempengaruhi, flux pada lilitan 1 yang mempengaruhi lilitan 2, flux 1,2. Untuk tegangan 1, tegangan pada rangkaian atau lilitan 1, itu ada N1 D flux 1 per dt. Untuk tegangan yang kedua, yakni N2 D flux 1,2 per dt, karena yang mempengaruhi dari lilitan yang kedua adalah flux 1,2. Selanjutnya, V1 sama dengan N1 D flux 1 per DI1 dikali DI1 per DT ini bisa dicoret. Berikut juga V2, ini juga bisa dicoret. Selanjutnya adalah induktansi bersama kasus 2, di mana kasus 2 ini, yakni ketika arus dialiri ke lilitan 2, ini lilitan 1, ini lilitan 2, dialiri ke lilitan 2, yang menyebabkan terjadinya medan magnet yang mempengaruhi lilitan 1. Jadi medan magnetnya dari sumber lilitan 2 ke lilitan 1. Jadi Fc 2,1. Untuk rumusnya sendiri, flux 2, yakni flux 21 ditambah flux 22, flux sumber. Untuk V2, tegangan 2-nya, N2 D flux 2 per dt, atau N2 D flux 2 per DI2, dikali DI2 per dt, sama dengan L2 DI2 per dt. Untuk tegangan satunya, itu N1 D flux 21, karena terpengaruh oleh medan magnet dari lilitan kedua, per dt, sama dengan N1 D flux 21 per D1 DI2 dikali DI2 per dt, atau sama dengan M12 DI2 per dt. Selanjutnya kita memasuki sistem atau aturan tanda dot, di mana aturan tanda dot ini digunakan untuk melihat kontribusi magnetic flux magnetik satu terhadap kumparan lainnya, apakah melemahkan atau menguatkan. Efeknya akan berpengaruh terhadap induktansi bersama pada kedua kumparan tersebut. Jadi mekanismenya, jika arus masuk ke arah dot, ini arus masuk ke arah dot, maka pada koil tetangganya dot artinya kutub positif. Maka di sini itu kutub positif. Untuk kasus kedua, jika arus meninggalkan tanda dot seperti ini I1, maka pada koil tetangga dot artinya kutub negatif. Ini kutub negatif. Seperti itu.
Kita langsung masuk ke contoh saja. Ini untuk yang nomor 1. Jadi, arusnya masuk ke tanda dot. Maka dot tetangga itu bernilai positif. Dan polarnya juga positif. Jadi V2 sama dengan positif MDI1 per DT. Oke. Untuk nomor 2, arus memasuki dot sehingga dot tetangga itu bernilai positif. Tapi perlu kita perhatikan juga bahwa dot tetangga ini berada di polar negatif. Sehingga positif dikali negatif, maka negatif. Jadi V2-nya sama dengan negatif MDI1 per DT. Untuk kasus ketiga, ini arus itu menjauhi I2, arus menjauhi tanda dot, maka di sini bernilai negatif. Dot tetangga bernilai negatif. Untuk kutub polarnya itu positif, jadi positif dikali negatif, maka negatif. P1 sama dengan negatif M DI2 per DT. Kasus keempat, kita lihat arusnya, dia menjauhi tanda dot, I2. Ini dari sini ya. Kita lihat I2-nya ngalir ke bawah itu. Maka tanda dot tetangga, pada koil tetangga, dotnya bernilai negatif. Tapi kita lihat lagi, kalau dotnya itu, karena dotnya berada di polar yang negatif, maka negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi V1 sama dengan positif M DI2 per DT. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah contoh soal terakhir, di mana di sini tentukan tegangan V1 dan V2 masing-masing rangkaian berikut. Untuk V1-nya, sama dengan kita menggunakan hukum KVL, yakni L1 dikali DI1 per DT, DI1 per DT. L1-nya positif karena dia dotnya bertemu di positif. Terus ditambah, ini kita lihat koil tetangganya, karena ini menjauhi dari tanda dot, I2-nya, maka koilnya bernilai negatif. Negatif M DI2, karena ini pengaruh dari flux dari lilitan kedua per DT. Ini V1-nya. Untuk V2-nya, kita lihat, karena dia dotnya berada di kutub polar negatif, maka minus L2 DI2 per DT. Kita lihat pengaruh dari lilitan tetangganya. Ini memasuki tanda dot, maka di sini nilainya positif. Tapi karena dia ada di kutub negatif, maka nilainya negatif. M D11, sorry. DI1 per DT. Ya. Untuk soal yang kedua, yakni V1 sama dengan, kita lihat untuk KVL-nya, dia bertemu positif, jadi positif L1 DI1 per DT. Terus kita lihat pengaruh dari lilitan tetangganya. Ini memasuki tanda dot, maka di sini bernilai positif.
Jadi positif M DI2 per DT. Sorry. Ya, benar. Terus V2 sama dengan kita lihat KVL-nya karena dia bertemu negatif jadi minus L2 DSI2 per DT. Kita lihat coil tetangganya dia memasuki tanda dot. Jadi ini bernilai positif. Tapi tanda dotnya berada di polar negatif. Jadi dia negatif M DI1 per DT. Seperti itu. Inilah jawabannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kopling magnetik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.